Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daily Channel. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas seputaran tentang perkacaran lagi ya teman-teman. Yang akan saya bahas yaitu tentang kacar mengenai kacar nyiblek. Kenapa yang saya akan bahas? Ya intinya sekarang yang saya alami dan saya pernah mengalaminya. Saya masuk intinya saja ya teman-teman. Kacar nyiblek. Kacar nyiblek bisa dikatakan atau bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Yang intinya kaca nyiblek ada kaca nyiblek di rumah tapi di lapangan enggak. Berbeda lagi. Di rumah enggak nyiblek, di lapangan bisa nyiblek. Sebaliknya aja teman-teman ya. Misalkan. Nah, itu ada beberapa faktor atau beberapa penyebab teman-teman. Kita harus bisa memahami sedikit demi sedikit. Jadi kita jangan fokus terhadap satu tujuan, satu titik. Tapi kita lihat dulu si burungnya kita gimana, pengennya dia gimana, dia sukanya gimana. Kita harus paham dengan itu dulu ya teman-teman. Intinya teman-teman juga bisa udah memprediksinya teman-teman. Misalkan si kacer itu ada nyiblek. Misal ketika di track nyiblek gitu. Kenapa? Otomatis dalam sama dengan ya teman-teman, itu si kacer pasti otomatis kurang tenaga. Kalau nggak kurang tenaga, birahinya dia kurang. Birahinya ada tapi tenaganya nggak ada. Gitu teman-teman. Sebaliknya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai menilai si kacer itu ya teman-teman. Nah, yang sering terjadi ya teman-teman, kenapa si burung misalkan di rumah nyiblek, di gantangan enggak. Di gantangan dia wah main enak, buka ekor, full nyerang, intinya teman-teman dia udah enak lah, kerjanya enak. Otomatis dia udah kerja maksimal, intinya udah jalan di gantangan teman-teman ya. Nah, sebaliknya kenapa ketika ada yang digantang, kacanya nyiblek, lalu pertengahan ada yang jalan lagi. Itu kenapa? Ada yang beberapa faktor nyiblek dulu sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kadang dari awal dulu, nanti pertengahan kesini enggak ada. Itu ada beberapa faktor teman-teman yang kita harus pahami dulu si kacernya dulu ya teman-teman. Karakter kacernya tersebut teman-teman. Jangan salah pola rawatan harian. Intinya itu saja teman-teman. Burung kita sehatkan dulu, lalu kita mengikuti alur burung tersebut, pengennya gimana gitu. Nah, yang sering terjadi ya teman-teman, kenapa si kaca tersebut bisa terjadi nyiblek? Ada beberapa hal juga ya teman-teman. Misalkan si kacer itu tipe dingin teman-teman. Otomatis kalau tipe dingin sering dimandikan, dia bisa berdampak nyiblek juga teman-teman. Kenapa? Dia tipe dingin. Otomatis tipe dingin si burung itu pasti pengen panas. Pengen misal kejemur, ya badannya optimal, ya ada suhu panasnya gitu. Lalu kita dipublikasikan atau diiniin jadi tipe dingin, dimandiin tiap hari, itu bisa disebabkan juga si kacer tersebut nyiblek teman-teman. Tenaganya ada, udah sering diumbar, tapi burung tersebut sering dimandiin, misalkan mandiin sore atau malam, otomatis dia berdampak akan nyiblek ya teman-teman. Nah, sebaliknya juga gitu teman-teman. Kacer tipe panas, otomatis kalau tipe panas dia udah kadang full, ya misalkan full fighter, dia pengennya mandi, ya cuaca yang adem apa gimana. Lalu kita sering dipanasin, jemur kencang, jemur sauna, itu juga bisa disebabkan bisa kacar tersebut nyiblek teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami karakter kacar tersebut, tipe panas maupun tipe dingin teman-teman. Untuk tipe panas kita balikin aja, kalau panas dia pengen dingin, kalau tipe dingin dia pengennya panas, gitu aja ya teman-teman. Itu cukup simple ya untuk membedakan, tapi beberapa karakter kacar juga ada yang sama ada yang beda. Jadi kita sedikit-sedikit perlahan-lahan kita lihat dulu kacar kita pengennya gimana teman-teman. Nah, itu beberapa faktor dan penyebabnya bisa terjadi dalam itu teman-teman. Ya misalkan kita untuk penanganannya pengen gimana, si kacar kita misalkan tipe dingin, otomatis kita kan
tipe dingin harus dikurangi jemurnya, dikurangi mandinya, bukan jemurnya teman-teman, maaf salah. Tipe dingin dikurangi mandinya, kita kencengin jemurnya, mandinya kurangin teman-teman. Jadi kita mengambil dulu si titik titik samanya teman-teman, intinya titik enaknya dia. Kita jangan paksain dulu teman-teman ya. Nah sebaliknya yang tipe panas, kita jangan sering dijemur, otomatis kita perlahan-lahan, misalkan dalam 1 minggu kita cukup mandiin dua hari sekali aja lah, menjadi 1 minggu itu 3 kali ya, bisa jadi gitu teman-teman. Jangan terlalu difokuskan ke jemur itu kalau tipe panas. Nah itu teman-teman, untuk persoalannya sih kebanyakan yang salah dari pola rawatan harian kalau menurut saya. Kenapa dari pola rawatan harian biasanya ada yang kebalik dari tadi. Pola rawatan mandinya juga itu bisa terpengaruh teman-teman, bisa berpengaruh gitu ya. Otomatis kalau kita pengen ini tenaga, kita ngambilnya dari umbaran. Kalau saya jujur, kalau saya ngambil tenaga dari kacer, saya sering diumbar. Kunci saya itu umbar, dan yang paling utama burung sehat dulu teman-teman. Nah itu kunci yang terbaik buat saya. Itu yang penting kacer itu sehat dulu. Kalau kacer sehat, mau kita setting sedikit-sedikit, dia rubahnya pasti perlahan-lahan dia muncul sifat aslinya teman-teman. Nah itu sih cukup sulit, tapi ya agak gimana ya, ya mudah dan sulit lah gitu ya kalau dikombinasikan gitu teman-teman. Nah jadi intinya kita harus bisa menilai dan memahami karakter tersebut. Untuk penyetingan burung-burung misalkan nyiblek, kita pengen bongkar isian atau gimana, otomatis kalau saya prediksi burung nyiblek itu materinya di atas gantangan ya kadang ada yang suka keluar ngalir, tapi dia kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Ya kayak burung nyiblek lagi teman, ya ekornya gini kuncup ke atas gitu, dia kurang baik kan. Tapi kan untuk penilaian di lomba, si burung yang bagus itu ya burung yang buka ekor, materinya bagus, full power gitu. Dalam penanganan penyetingan gitu biasanya, kalau untuk ini misalkan kita di lapangan juga kita cukup menggunakan yang cocok itu ulat Hongkong, ulat kecil ya teman-teman. Ya misalkan kita 1 sesi sebelum naik atau 2 sesi sebelum naik kita kasih 10 cukup, itu banyak, itu maksimal. Minimal 5 aja, maksimal 10 ya teman-teman. Kita udah dicoba pakai ulat Hongkong, kita pakai coba ulat Jerman. Kalau otomatis kalau ulat Jerman kan itu panasnya beda ya teman-teman, untuk menurut saya. Jadi gimana kemauan burung kita sih, ada yang panasnya lambat, panasnya langsung ningkat ya, beda-beda tiap burung itu ya teman-teman. Untuk penangannya cuman dari pemandian doang, sama kita harus bisa menilai si burung ini, misalkan dalam pola jemur juga bisa, dalam pemandiannya juga bisa. Itu beberapa faktor dan penyebabnya teman-teman. Untuk pemberian jangkrik ya teman-teman, misalkan kalau si kacer udah dapat birahinya, kita jangan terlalu dibom. Kalau udah dapat birahinya otomatis kita kasih jangkrik rendah. Sebaliknya, si burung belum dapat birahi, kita bisa jebolkan dulu, bisa dibom jangkrik misalkan 10-10 lah pagi sore gitu. Ya kalau untuk yang udah dapat birahinya kita minimal 3-5 lah gitu teman-teman ya, maksimal juga 5 paling banyak teman-teman. Itu sih cuman pengalaman saya ya teman-teman. Jadi kalian juga udah bisa memprediksinya. Otomatis kacar nyiblek itu dikarenakan kurang tenaga, kurang birahi. Birahi ada, tenaga nggak ada, sebaliknya gitu, tenaga ada, birahi gak ada. Jadi bisa dibalikan, bisa dikombinasikan juga teman-teman. Nah itu cukup simple sih untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya juga lagi belajar. Saya mohon dukungan teman-teman supaya channel YouTube saya bisa berkembang. Saya juga pemula, mohon dukungannya. Bila ada yang salah bisa dikoreksi dan bisa dikomen di kolom komentar di bawah ya teman-teman, biar saya perbaiki dan saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ini cuman sharing-sharing aja teman-teman, pengalaman sedikit demi sedikit
Ya intinya itu dari saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.